Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini coba mengungkap tentang perjalanan haji yang mabrur. Bila ada salah kata yang dirasa tidak benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga mohon ampun kepada Tuhan bila dalam kata-kata menerangkan ini saya salah, kami salah. Ampuni kami ya Tuhan. Kita coba mengungkap tentang perjalanan haji yang mabrur. Siapa sih yang tidak ingin menjadi haji yang mabrur? Satu, perjalanan haji yang biasanya itu kan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, itu ya. Cuma saya beri gambaran di sini, sebenarnya Ka'bah itu adalah gambaran atau misal atau perumpamaan itu diri kita sendiri. Karena apa? Ka'bah itu kan terdiri dari 4 sisi, kotak itu ya. Kemudian ada batu yang namanya itu batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu adalah simbol hati untuk manusia. Dan kemudian 4 sisi ini, 4 sisi Ka'bah itu sebenarnya adalah simbol nafsu atau masuknya nafsu dari manusia. Apa itu? Sisi yang satu itu mata, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian mulut. Nah, sudah mulai ngerti ya. Kemudian yang pertama itu tawaf. Itu berputar-putar. Labaik Allahumma labaik Allahumma syarikalaka labaik. Itu sebenarnya kita ini mencari Tuhan. Ternyata kita belum ketemu juga. Sa'i, mencari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, mencari Tuhan, belum ketemu juga. Akhirnya tawaf, wukuf, bukan tawaf, wukuf di padang Arafah. Maka wukuflah di dalam diri Anda sendiri, menyadari bahwa kita ini kalau ingin bertemu Tuhan itu harus sadar diri, ikhlas, mohon ampun atas kesalahan dan dosa, betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Itu namanya wukuf. Kemudian perjalanan akan menuju ke Muzdalifah lewat terowongan. Lah ini kuncinya. Maka masuklah ke dalam terowongan Anda sendiri. Bukan terowongan yang itu. Jadi masuk ke dalam diri kita sendiri. Kalau masuk dalam diri kita sendiri itu lewat terbukanya mata hati atau mata kolbu. Nah, banyak ayat Al-Quran yang turun di sini setelah terbukanya mata hati atau mata kolbu. Memang yang namanya terowongan itu gelap. Kalau di terowongan yang di Mina itu kan diberi penerangan oleh manusia, akhirnya terang. Nah, kalau masuk terowongan sendiri, memang gelap itu. Nanti biar diberi penerangan sendiri oleh Tuhan. Kalau sudah diberi penerangan sendiri oleh Tuhan, baru kita ini bisa ikro namanya, kita baru sadar. Seperti kisahnya Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro. Ikro, bacalah atas nama Tuhanmu. Kita ini baru sadar diri. Siapa itu Tuhan? Kemudian kita bisa mabit di Muzdalifah. Maka kita mabit di Muzdalifah itu kan ada sholat ya, sholat maghrib sama sholat isya. Nah, kita ini bisa sholat di situ, di dalam diri kita sendiri. Dan kita ini akhirnya sadar dan tahu siapa yang kita sembah. Nah, itu namanya menjadi sholat yang khusyuk. Ternyata lewat sholat khusyuk itu lewat diri kita sendiri, melalui terbukanya mata kolbu. Kemudian setelah selesai naik itu, terbukanya mata kolbu, kita kembali lagi ke lewat terowongan diri kita sendiri. Balik lagi sadar, turun. Nah, di situ kalau yang di sana itu kan lempar jumroh 3 kali. Ya, kita juga bisa secara otomatis kita juga lempar jumroh 3 kali. Kalau di sana itu ula, wuto, wusto, dan akobah. Nah, kita lempar diri kita sendiri itu juga 3 juga. Di mana itu? Di sini lempar jumroh melawan
pengaruh-pengaruh kejelekan atau setan atau hawa nafsu itu di sini, di Baitul Makmur. Belajar maksudnya melempar jumroh, mencucikan diri, melawan hawa nafsu itu di sini. Lempar jumroh di Baitul Makmur, kemudian di Baitul Muharram di hati kita, kemudian di Baitul Muqaddas atau tetap di kelamin kita. Nah, setelah itu kita turun dan sadar, kita menjadi manusia biasa, akhirnya melakukan tahallul. Apa itu tahallul? Motong rambut. Nah, yang motong rambut itu kalau orang Jawa mengistilahkan itu mahkota. Yang biasanya pakai mahkota itu adalah raja atau ratu. Jadi kita ini sadar, kita ini bukan raja atau ratu. Kita tidak boleh memakai mahkota itu, tidak pantas. Akhirnya kita belajar ternyata yang menjadi raja itu adalah yang maha kuasa sendiri. Jadi kita ini harus belajar patuh, sujud, dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian melakukan kurban, motong kambing. Nah, motong kambing ini jangan itu diistilahkan saja motong kambing itu. Karena apa? Sifat-sifatnya kambing itu apa? Sifat-sifatnya kambing, yang pertama itu suka bertengkar. Setiap ketemu temannya dikumpulkan sama temannya ditanduk temennya. Diajak bertengkar. Itu sifatnya kambing. Suka berdebat, ngomong nggak pernah mau kalah. Itu adalah sifat-sifatnya kambing, maunya menang sendiri. Yang kedua, sifatnya kambing itu apa? Kalau makan, minum, dia tuh nggak mau tidak enak. Mintanya yang enak terus itu. Makan aja pilih-pilih. Beda dengan sapi. Itu kambing. Makanya pilih-pilih. Yang ketiga apa? Nafsu seksnya tinggi, ngawur. Nah, jadi kita ini diharuskan berusaha menghilangkan untuk nafsu-nafsu yang seperti kambing itu. Nah, setelah itu baru kita ini sadar kembali menjadi manusia biasa seperti ini yang sudah mulai bercahaya, mulai berseri-seri maksudnya, mulai berseri karena tahu siapa yang dia sembah, siapa yang kita sembah dan sadar. Maka mulai berseri-seri dan sudah mulai bercahaya. Itu namanya itu menjadi haji yang mabrur. Jadi bisa sholat dengan khusyuk tadi di sana, bisa menjadi haji yang mabrur, lengkap dengan pakaian takwa. Dari diri kita ini sudah mulai sadar dengan takwa ini, akhirnya kita ini bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah itu baru ayatnya turun. Dengan cahaya itu kamu berjalan di muka bumi sama dengan seperti mereka. Sekarang kamu bedakan. Bedakah antara saat kamu tadi sebelum proses haji itu kamu yang gelap gulita dengan sekarang yang sudah selesai berhaji dengan terang benderang. Nah, itu baru kita ini bisa menjadi haji yang mabrur. Saya rasa cukup demikian informasi dari kami. Bila ada salah kata di sana sini yang dirasa tidak benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon ampun kepada Tuhan bila dalam keterangan ini kami melakukan kesalahan atau kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.